Pilihan kita, apakah begitu jeleknya hakim-hakim kita? Ini adalah suatu presiden yang buruk bagi kami, sesuatu yang tidak baik bagi kami sebagai generasi tua maupun generasi muda. Sesuatu yang menurut kami, bukannya kita memerangi narkoba, tapi kita mengiyakan narkoba ada di tengah-tengah masyarakat kita. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Silakan nanti teman-teman orasi pakai sound system kita. Yang penting bangku-bangku diturunkan, kita duduk santai dengan harapan kopi-kopi gula datang, kita nunggu santai. Dan kami hanya satu, yaitu nonaktifkan 3 hakim yang memvonis bebas bandar narkoba itu sampai proses kasasi selesai. Yang kita tuntut adalah keadilan. Terima kasih, selamat pagi. Saya Dr. Efrata, SPD MSI, sebagai anggota Gerdayak juga. Di sini saya berbicara sebagai akademisi, generasi penerus bangsa. Bangsa Dayak adalah bangsa Indonesia. Anak-anak dari orang Dayak, anak-anak penting untuk masa depan kami. Dari situ saya berhak berbicara di sini untuk masa depan bangsa Dayak, suku Dayak. Kenapa dibilang bangsa Dayak? Karena suku Dayak terdiri dari 405 lebih dan bahasa dari 250 bahasa lebih. Dari situ kami adalah tetap NKRI. Karena NKRI kami ingin anak-anak kami dari pelosok menjadi orang yang seperti bapak-bapak, seperti juga menjadi hakim, menjadi polisi, menjadi aparat negara yang cerdas otaknya. Narkoba itu jika masuk ke otak dia tidak akan pernah beres otaknya. Dia akan saraf. Teliti di daerah, di desa-desa, linglung, kesana kemari. Saya tidak berpihak karena ini siapa, bandar ini siapa, suku apa, tidak. Saya berbicara tentang kecerdasan, tentang kemajuan orang Dayak ke depan. Itu saja yang saya ingin katakan. Tolong pengadilan tinggi kepada 3 oknum hakim itu ditindaklanjuti. Kalau tidak, kami tetap bertahan. Mau setahun di sini, kami akan tidur di sini. Begitu orang Dayak bukan orang bodoh. Kami tahu semua, tapi kami diam. Nah, diam kami, disinilah kami berbicara. Untuk itu, saya mohon maaf jika ada kata saya yang salah dan lain hal. Saya mengucap terima kasih kepada semua aparat yang telah mempersilahkan kami di sini. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih dari Gerdayak dan Dayak Muka. Oke, kawan-kawan, kita berbicara teratur ya. Kita maksimal 7 menit ya. Oke, dari Ormas dulu, PBB Banama, silakan. Jonathan, ada yang mau disampaikan? Selamat pagi, menjelang siang. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Jonathan dari PBB Banama. Ya, ketika genderang perang ini ditabuh oleh Presiden Jokowi, salah satu pilar yang diharapkan adalah termasuk kehakiman dalam hal ini. Adalah hal yang menggelikan ketika semua bukti menunjukkan fakta konkret. Kenapa ini diabaikan? Kenapa ini menjadi sebuah hal yang menjadi hal yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim yang memutuskan perkara ini? Hanya itu yang kami minta, bahwa ketika genderang perang ini dinyalakan, semua elemen harus terlibat. Bukan mematahkan genderang perang ini menjadi sebuah hal yang harus kita mulai lagi dari nol, sehingga kita terpaksa melakukan tindakan ke jalan seperti ini. Ya, seperti yang diteriakkan oleh kawan-kawan bahwa saat ini, detik ini, ketika semua tidak ada jawaban, maka di sini pintu terakhir di mana kami minta keadilan, di mana kami akan tidur, berbaring, merenung, bernyanyi, dan apapun yang akan kami lakukan di sini
sehingga keputusannya majelis hakim yang memutuskan bebasnya seorang terdakwa dengan bukti-bukti yang kuat itu harus mendapat konsekuensi logis dari pihak yang mengadili dan yang memutuskan apakah majelis hakim ini harus dinonaktifkan atau seperti apa. Terima kasih dari BPI bernama Jonathan Rin. Oke, terima kasih dari organisasi nasional, Ormas Nasional dari Pemuda Pancasila. Silakan Bang Saja selaku Komandan Komando Inti berikan orasinya. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang saya hormati aparat pengaman pada siang ini, terus saudara saya dari Polgaya Bambang Irawan dan semua ormas yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih hadirnya sehingga bisa kita berkumpul pada hari ini. Tidak lain dan tidak bukan harapan kami ormas. Saya mewakili Ketua PLT Pemuda Pancasila. Saya adalah Komandan Koti Mahasiswa Pemuda Pancasila, mengharapkan apa yang diputuskan 3 hakim kemarin itu bisa ditinjau kembali, dan bagaimana tindakan penjabat tinggi, pengadilan tinggi untuk menyikapi keputusan hakim tersebut, karena itu keputusan kami anggap sangat merugikan bagi semua pihak, terutama bagi pihak generasi muda, khususnya juga putra Dayak Kalimantan Tengah. Keadilan tidak ditegakkan dengan baik. Jadi harapan kita cuma itu saja. Semoga dengan aksi kita pada hari ini ada tindakan yang lebih nyata. Karena apabila tidak ada tindakan yang lebih nyata atas keputusan tersebut, mungkin akan ada gerakan yang lebih besar lagi. Mungkin itu harapan saya, harapan kami semua. Saya mewakili Pemuda Pancasila. Cuma itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada kawan-kawan seluruh ormas yang ada di Kalimantan Tengah, terutama ormas putra-putra Dayak Kalimantan Tengah. Terima kasih. Ya, kita aplaus bersama dulu buat keberangkatan kita, keberangkatan kita. Ya, jadi bahwa tetap ormas ini komitmen untuk memerangi narkoba di Kalimantan Tengah. Jadi kami sangat terluka sekali ketika bandar narkoba itu divonis bebas. Oke, tadi dari ormas nasional dan ormas daerahan, ormas lokal. Berikutnya dari masyarakat peduli narkoba, Bapak Simpeilon, kami persilakan Pak. 5 menit Pak. Terima kasih. Nama saya Simpeilon, yang sudah hidup mulai pra kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, terus milenial, reformasi, dan sekarang. Kami melihat sesungguhnya ketika genderang perang dengan narkoba ditabuh oleh Presiden kita Jokowi, dan kita dapatkan bahwa Kalimantan Tengah juga ikut berperang. Kami beberapa kali ikut pelatihan, ikut mengikuti perang bersama narkoba beberapa kali, dan kami juga merasa luar biasa sakit hati. Ini cara yang untuk meluluhlantahkan generasi kami yang akan datang. Kenapa terjadi demikian? Kami melihat dalam proses ini tidak ada yang peduli selain orang Dayak. Kami lihat BNN tidak ada turun, tidak peduli. Pengadilan tidak ada peduli. Siapa peduli? Kalau begini, kami yakin bahwa pengadilan ini adalah garda terakhir. Kalau ini gagal, ini gagal, kita hukum rimba terjadi. Hukum adat itu nanti. Hukum rimba terjadi. Karena itu kita sama masa pisawi, masa tertawa. Yang peduli ini adalah masyarakat adat saja. Saya bahagian dari pengurus Dewan Adat Kota Madia. Prihatin. Saya 2 kali menjabat jadi dalang. Saya sakit hati betul. Kenapa tidak ada peduli? Kejaksaan tidak ada peduli. Selanjutnya semua aparat tidak ada peduli. Hanya orang Dayak yang peduli. Ini apa maksudnya? Ketidakadilan. Kami akan sampaikan
sampai ke KAI masalah ini. Juga kalau perlu sampai ke presiden. Siapa yang terlibat di sana? Usut. Ini adalah ketidakadilan. Saya terus terang. Ini adalah hak kita semua. Tidak lain. Siapa lagi kalau bukan kita menjaga generasi kita. Betul kata pembicara yang terdahulu. Saya merasa sakit hati dengan rasa tua. Sakit hati. Baik kalau demikian, mohon kepada aparatur siapa saja di mana saja, tolong ini kita prank. Buat apa polisi susah-susah nangkap dia di ponton itu, tapi akhirnya keluar begitu saja. Siapa saja yang terlibat kita sikat. Kalau pengadilan tidak ini garda terakhir, maka kita nyatakan kita hukum dia. Biar masyarakat dengan masyarakat yang bekerja. Terima kasih. Ya, awas dulu kawan-kawan. Terima kasih. Oke, kita sambil santai kawan-kawan, santai. Kita juga sudah menyiapkan konsumsi buat kawan-kawan, ada di tenda dan ada air mineral juga, ngopi-ngopi nanti santai sampai pengadilan tinggi mengeluarkan putusan. Rencana kita begitu. Mau sebulan ya sebulan kita di sini kan. Syukur-syukur kalau hal ini bisa terrealisasi ya alhamdulillah. Kita bisa santai, aparat keamanan juga yang mengawal kita juga bisa tenang. Oke, setelah itu Yang lewat juga bisa tanda yang lewat di jalan. Kalau cuma lewat, berarti nggak peduli dengan perjuangan ini. Kita memberantas narkoba sama-sama. Dia membebaskan anaknya ikut narkoba. ya sama-sama ya. Tantangan mengisi dukungan kita untuk aksi kita pada saat pagi hari ini. Oke ya. Nah, sambil menandatangani dukungan aksi ini, kami minta kepada Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi untuk bisa keluar, untuk bisa hadir di sini. Kami tidak masuk, tapi tolong yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk bisa hadir bersama-sama di sini. Ya, sekali lagi kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, kita ingin agar bisa hadir di depan kita bersama-sama kita, bahwa kami punya niat tulus Pak, bahwa kami ingin 3 hakim itu dinonaktifkan sesuai tuntutan kami. Ya, sekali lagi kepada Pengadilan Tinggi Palangkaraya, kami minta Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk bisa berhadir di sini karena kita ingin bersilaturahmi. Kita ingin bersilaturahmi, ingin sama-sama mendengarkan bagaimana. Ya, kawan-kawan mau perhatian, ada perwakilan dari Pengadilan Tinggi mendekati kita. Tolong kawan-kawan bisa rapi sedikit yang Dan kedengaran dan kelihatan Pak ada di Izinkan cek. bahwa merespon tuntutan dan keinginan dari rekan-rekan semuanya yang sudah disampaikan suratnya melalui saya dalam WA dari saya sendiri belum. Bapak yang nyerahkan, Bapak yang nyerahkan. Oh ya, boleh. Mas kita setuju. Mas Bamba. Jadi ini kawan-kawan ya, kita sudah melihat dari Pengadilan Tinggi ya, artinya permohonan kita penyupat dan masyarakat Kalimantan Tengah di respon cepat oleh PT. Jadi 3 hakim tadi dinonaktifkan sampai